Perintah Kaisar Naga. Bab 696-700. Dev sedang minum dengan Yansen, dan musik di bar diputar. Melihat kerumunan yang sangat ramai, Dev merasa sedikit santai. Dev jarang memiliki momen santai seperti itu sejak dia dibebaskan dari penjara. Tuan Chen, hubungan Anda dengan wanita sangat baik. Tiba-tiba, Yansen tersenyum jahat. Dev terkejut, apa maksudmu? Yansen tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengedipkan mata. Dev buru-buru mengikuti tempat Yansen mengedipkan mata, dan menemukan seorang gadis, mengenakan celana ketat hitam, menatap Dev dengan saksama. Gadis itu memiliki sedikit kedinginan di wajahnya, yang tampaknya tidak selaras dengan kerumunan yang menggeliat di sekelilingnya. Apakah dia tidak pergi? Setelah melihat gadis itu, Dev penuh dengan keraguan. Yansen tersenyum, Tuan Chen, saya akan pergi dulu, tetapi jangan pulang terlalu larut, lagi pula, ada dua wanita di rumah. Yansen bangkit dan pergi, sementara Dev berjalan ke arah gadis itu dengan segelas anggur merah dan langsung duduk. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu sengaja menungguku? Dev bertanya dengan tidak jelas. Kata-kata Dev membuat gadis itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa, dua baris gigi putih terekspos, dan senyum ini hampir luar biasa, yang membuat hati Dev berdesir. Apakah ini caramu mengajak perempuan? Gadis itu bertanya. Siapa yang mengajak? Dev tertegun sejenak, lalu sudut mulutnya terangkat, ayo, aku ingin hidup 2 tahun lagi, tapi aku tidak berani mengajakmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia berdiri dan berkata, jangan gunakan jimat padaku, aku tidak akan termakan trikmu. Dev berjalan langsung keluar dari bar, dan gadis itu terkejut dan buru-buru mengikuti. Dev berjalan di depan, dan gadis itu mengikuti di belakang. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Jangan di rumahku, pacarku ada di rumah. Dev berkata tanpa basa-basi. Kamu laki-laki besar, apa kamu tidak malu membiarkan seorang gadis di jalan? Atau kita berdua pergi untuk membuka kamar? Gadis itu tampak kesal dan bertindak genit pada Dev, dan ada aroma samar di hidung Dev. Mencium aroma gadis itu, melihat penampilan gadis itu yang pemalu, mata Dev bersinar, dan seluruh dirinya tampak kerasukan. Melihat Dev seperti itu, sudut mulut gadis itu berkedut, matanya penuh kebanggaan dan penghinaan. Tetapi tepat ketika Dev berjalan di depan gadis itu, dan ketika gadis itu ingin membawa Dev pergi, siapa yang tahu bahwa mata Dev langsung menjadi jernih kembali, dan kemudian dia menjitak kepala gadis itu, Maya, aku sudah mengatakannya. Sekarang, pesonamu tidak berpengaruh bagiku. Jika Paman Naga tahu bahwa kamu masih menggunakan jimat padaku, dia pasti akan memarahimu. Setelah Dev menjitak kepala gadis itu, dia berbalik dengan bangga dan hendak pergi. Maya, siapa Maya? Gadis itu tiba-tiba tampak bingung. Dev tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat gadis itu, kamu adalah Maya, apa yang kamu lakukan? Berpura-pura di depanku. Jangan bilang kamu kehilangan ingatanmu, aku tidak percaya omong kosongmu. Dev memutar matanya ke arah gadis itu, merasa bahwa gadis ini sangat pandai berpura-pura, dan sekarang pandai berakting. Tetapi ketika Dev menghela nafas, sosok gadis itu melintas, dan cahaya dingin keluar dan terbang ke arah Dev. Pada saat yang sama, sosok gadis itu bergerak cepat, dan dengan postur yang tidak bisa menutupi telinganya, dia mengeluarkan belati dari tangannya langsung ke wajah Dev. Gadis itu tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Pergi ke neraka. Mata gadis itu sedingin es, dan hampir dapat diduga bahwa darah Dev akan berceceran di tempat. Rahang Dev jatuh ketika dia melihat adegan ini, apakah kamu benar-benar gila? Suara itu jatuh, kekuatan spiritual dalam tubuh dikeluarkan dengan panik, dan sebuah momentum tiba-tiba meletus. Saya melihat sedikit gerakan tangan kanannya, dan sebuah jarum perak terbang keluar dengan keras, bertabrakan dengan belati di sisi yang berlawanan di malam yang gelap, menciptakan percikan. Pada saat ini, gadis itu sudah bergegas di depan Dev, dan dia sangat terkejut menghadapi serangan balik cepat Dev. Namun, belati di tangannya tidak kendur, dan dia dengan putus asa mengirimkannya ke leher Dev. Kamu kebal terhadap pesonaku, apakah kamu seorang pria? Wajah gadis itu menjadi pucat karena marah, dan tatapannya pada Dev menjadi semakin suram. Bukankah itu aneh? Apakah kamu tidak tahu semuanya? Wajah Dev tertegun, dia melihat belati di tangannya, dan dengan sedikit kejutan, belati itu pecah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Detik berikutnya, aura dingin di tubuh gadis itu meledak seketika, diikuti oleh gelombang energi hitam. Dalam sekejap, udara hitam mengelilingi Dev. Melihat gas hitam yang naik,
Dev tiba-tiba terbangun ketika dia memikirkan seperti apa dia ketika dia baru saja mulai. Kamu bukan Maya. Mata Dev penuh kejutan, karena gadis di depannya tampak hampir persis sama dengan Maya, dan dia bahkan tahu teknik pesona. Jika bukan karena penggunaan kekuatan gadis itu terhadap Dev dan gas beracun yang dipancarkan, Dev akan benar-benar menganggapnya sebagai Maya. Gadis ini terlalu mirip Maya. Tapi sekarang setelah Dev memikirkannya, meskipun gadis ini tampak persis seperti Maya, tubuhnya memiliki aura yang lebih hitam daripada Maya. Siapa bilang aku Maya, kamu yang sudah salah sejak awal. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia meninju Dev. Menurut pendapatnya, Dev telah diselimuti oleh gas beracun, dan akan segera diracuni, menyebabkan dia pingsan, sehingga Dev tidak bisa lepas dari pukulan ini sama sekali. Tetapi bertentangan dengan harapan gadis itu, Dev dengan mudah lolos dari serangannya, dan dia bahkan menyedot gas beracun ke mulutnya. Siapa kamu? Kenapa kamu sangat mirip dengan temanku? Dev tidak melawan gadis itu, tetapi bertanya dengan tatapan bingung. Meskipun Dev tidak tahu apa hubungan gadis itu dengan Maya, Dev dapat yakin bahwa gadis itu dan Maya pasti memiliki hubungan darah, dan kemungkinan besar keduanya adalah saudara kembar. Dev tahu bahwa Maya dibesarkan oleh naga 5, jadi ada kemungkinan keluarga itu melahirkan sepasang putri kembar. Karena sebuah situasi, dia memilih untuk membuang satu. Karena biaya membesarkan anak yang semakin mahal, seringkali terjadi kerugian karena tidak mampu membesarkan anak. Aku di sini untuk menangkapmu. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menyerang Dev lagi, tetapi dia selalu bisa dihindari oleh Dev. Setelah puluhan gerakan berturut-turut, gadis itu mulai terengah-engah. Dev memandang gadis itu sangat lelah, dan berkata dengan ringan, "Oke, ini hampir selesai, kamu bukan lawanku, kamu tidak dapat menangkapku. Aku hanya ingin tahu siapa kamu benar-benar seperti teman saya. Sangat identik." Gadis itu memandang Dev yang berdiri di depannya dan berkata dengan sangat tidak puas, "Apakah kamu meremehkanku? Jika bukan karena melihatmu terlihat persis dengan temanku, kamu sudah menjadi mayat sejak tadi. Jangan berpikir aku akan mengasihani wanita, pesonamu tidak berguna kepadaku, kamu lebih baik menjawab pertanyaan saya dan katakan kepada saya dan mengapa Anda ingin menangkap saya." Dev menatap gadis itu dengan dingin, auranya naik. Baru saja, Dev jelas merasakan kekuatan sejati gadis itu, tetapi dia adalah seorang seniman bela diri yang baru saja melangkah ke master besar, bagaimana mungkin dia bisa menangkapnya? Arogan. Dengan wajah muram, gadis itu sama sekali tidak mengingat kata-kata Dev, dia tiba-tiba melompat, tubuhnya tampak aneh di langit malam, dan sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Dev dengan merendahkan. 7 bintang membunuh. Gadis itu berteriak dengan marah, dan pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara, langsung menutupi tubuh Dev, membuat Dev tidak dapat menghindar. Melihat adegan ini, Dev mengangkat alisnya, akhirnya menggelengkan kepalanya, dan mencibir, trik ini tidak berhasil. Jika lawan gadis itu satu tingkat lebih buruk darinya, langkah ini pasti berguna, tetapi dia menghadapi Dev, yang baru saja membunuh keberadaan Wu Zong, jadi langkah ini hampir tidak berpengaruh kepada Dev. Dev menutup matanya dan berdiri tak bergerak, seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan kemudian beberapa belati langsung menuju ke Dev. Bingo! Gadis itu berteriak girang, karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa belati itu telah menyentuh tubuh Dev. Tapi tepat setelah gadis itu berteriak gembira, saat berikutnya seluruh wajahnya menjadi hitam. Karena dia melihat bahwa setelah belati menyentuh tubuh Dev, ada suara benturan logam, dan kemudian semua belati meledak dan jatuh ke tanah. Melihat tubuh Dev, dia tidak terluka sama sekali. Apakah kamu masih manusia? Gadis itu menatap Dev dengan mata terbelalak. Sudahlah, kamu bukan lawanku, katakan padaku, siapa kamu? Siapa orang tuamu? Jika Dev dapat mengetahui orang tua dari pihak lain, adalah mungkin untuk menemukan anggota keluarga untuk Maya. Meskipun aku mati, aku tidak akan mengatakannya. Wajah gadis itu suram, dan matanya penuh dengan kedinginan. Energi dalam tubuh dikeluarkan dengan panik, dan aura dingin meracuni tanaman dan pohon di sekitarnya dalam jarak 10 kaki hingga mati. Tubuh kurus itu sebenarnya mengandung gas beracun yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, belati di tangan gadis itu menembus udara lagi, dan perasaan merobek ruang dipenuhi dengan semangat membunuh yang gigih. Ada juga cahaya hijau samar pada belati, dan sepertinya telah diberi racun. Selama itu mengenai seseorang, orang itu akan terbunuh dalam satu pukulan.
Melihat gadis itu tahu bahwa dia tidak mampu menangkap Dev, dia berencana untuk membunuh Dev. Melihat adegan ini, Dev menghela nafas sedikit, dan tidak bersembunyi, dia langsung mengangkat tangannya dan melambai, dan tubuh gadis itu langsung terbang. Bang! Tubuh gadis itu terbanting keras ke dinding, langsung membuat gadis itu linglung. Ini masih lambaian tangan Dev, kalau tidak gadis itu akan muntah darah dan mati. Gadis itu melambat, tetapi matanya masih dingin. Dev benar-benar tidak tahu di mana dia telah menyinggung gadis itu. Kenapa dia harus bertarung dengan dirinya? Pergi ke neraka. Dengan teriakan centil, gadis itu bergegas menuju Dev lagi. Melihat ini, Dev menghela nafas sedikit, tidak mengerti juga. Kemudian, dengan gelombang kekuatan spiritual, pedang tak terlihat terbentuk di tangannya, dan Dev bergegas ke gadis itu dengan kecepatan lebih cepat. Kedua sosok itu terhuyung-huyung, bergerak sejenak, dan kemudian berpisah di bawah sentuhan. Kedua orang yang berdiri saling membelakangi berdiri tegak, dan tak satu pun dari mereka bergerak. Setelah beberapa napas, gadis itu tahu bahwa dia benar-benar dikalahkan dan tidak memiliki kesempatan sama sekali. Bajingan, kamu sebenarnya. Gadis itu berteriak, lalu meraih pakaiannya dengan erat dengan kedua tangan, dan menatap Dev dengan marah. Karena pada saat ini, ada beberapa celah di pakaian gadis itu, kulit seputih salju terlihat, dan kancing pakaiannya hilang. Jika Anda tidak memegang pakaian itu dengan tangan Anda, Dev akan melihat semuanya. Kamu bisa membunuhku, tetapi kamu tidak harus mengambil keuntungan dariku. Aku lebih suka menggigit lidahku dan bunuh diri daripada membiarkanmu berhasil. Wajah gadis itu tegas, jika Dev benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia pasti akan bunuh diri. Kalau begitu kamu gigit lidahmu dan bunuh diri. Bagaimanapun, yang aku inginkan adalah tubuhmu. Bahkan jika kamu menggigit lidahmu dan bunuh diri, aku masih bisa menemukan kebahagiaan dari tubuhmu. Dev berbalik dan menatap gadis itu dengan tatapan penuh nafsu, seperti Horny berat. Kamu tidak tahu malu, kamu bukan manusia. Gadis itu tidak pernah berpikir bahwa Dev akan mengatakan kata-kata menjijikkan seperti itu. Ketika dia memikirkan bagaimana Dev telah menggerayangi tubuhnya setelah dia menggigit lidahnya dan melakukan bunuh diri, gadis itu merinding di sekujur tubuhnya. Karena kamu bilang aku bukan manusia, maka aku bukan manusia untuk kamu lihat. Dengan senyum jahat di wajahnya, Dev bergegas menuju gadis itu. Apa? Gadis itu berteriak, meraih pakaiannya dan lari. Saya tidak tahu, saya pikir Dev sedang menindas gadis itu, tetapi siapa yang tahu bahwa gadis ini akan membunuh Dev sejak awal. Melihat penampilan panik gadis itu, Dev tertawa, dan berjalan ke sisi gadis itu. Melihat Dev mengejar, gadis itu secara naluriah mengangkat tangannya dan ingin memukul. Tetapi siapa yang tahu bahwa ketika dia mengangkat tangannya, setengah dari pakaiannya jatuh, dan bahunya yang indah terbuka, bahkan pakaian dalamnya terbuka. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah wanita yang begitu dingin, tetapi hati Anda sangat panas, mengenakan pakaian dalam merah. Dev berkata dengan ekspresi lucu. Gadis itu terkejut dan melihat bahwa dia pakaiannya telah jatuh. Dia buru-buru menarik tangannya dan membungkus dirinya kembali dengan pakaiannya. Kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Gadis itu memelototi Dev, tiba-tiba membuka mulutnya, dan berencana untuk bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Dev terkejut ketika dia melihat bahwa gadis itu benar-benar akan bunuh diri, padahal Dev hanya bermain-main. Dev meremas mulut gadis itu sehingga dia tidak bisa menggigit, dan kemudian memukul gadis itu dengan pisau di bagian belakang leher, menyebabkan gadis itu pingsan. Ini cukup sulit. Dev menggendong gadis yang pingsan dan mengerutkan kening tanpa sadar. Sebelum dia mengetahui identitas dan tujuan sebenarnya dari gadis itu, tidak mungkin baginya untuk membiarkan gadis itu mati, dan dia tidak merasa bahwa dia telah menyinggung gadis itu, jadi mengapa dia harus menahan diri. Dev yang tak berdaya hanya bisa membawa gadis itu dan menuju Villa Bukit Indah. Sepanjang jalan, Dev memikirkan bagaimana menjelaskan kepada Yuki dan Ellie. Lagi pula, kedua wanita ini sangat sensitif, terutama ketika mereka bersama. Ketika dia kembali ke villa, dia menemukan bahwa Yuki dan Ellie belum tidur, dan masih menonton drama TV berdarah anjing, yang semuanya tentang cinta, dan Dev tidak suka menontonnya. Ketika keduanya melihat bahwa Dev kembali dengan seorang wanita, mereka berdua melompat dari sofa. Dev, siapa wanita ini? Yuki bertanya lebih dulu. Saya mengambilnya di pinggir jalan, saya lihat dia sedang mabuk. Gadis malang. Dev berbohong karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya.
Tetapi tepat setelah Dev selesai berbicara, Ellie berteriak, "Dev, kamu kentut, kamu berbohong, bukankah ini gadis yang mencarimu tempo hari? Dia juga memberimu cermin perunggu untuk melindungi jantungmu, kan? Namanya, Ham." Setelah Ellie melihat wajah gadis itu, dia langsung membongkar Dev. "Namanya Maya," kata Yuki segera. "Itu benar, dia Maya." Ellie juga mengangguk. Dev tertegun tiba-tiba. Dia lupa bahwa Yuki dan Ellie telah bertemu Maya, tetapi gadis di lengannya bukanlah Maya, tetapi dia sangat mirip dengan Maya. Dev pikir mereka melupakannya. "Dev, kamu benar-benar pandai dalam hal itu, dan kamu masih mengambil seorang gadis mabuk di pinggir jalan. Apakah kamu menganggapku bodoh?" Yuki menatap Dev dengan marah. "Tidak, tidak, dengarkan penjelasanku, gadis ini bukan Maya, dia sangat mirip dengan Maya." Dev buru-buru menjelaskan kepada Yuki. Tapi Yuki tidak percaya sama sekali. Faktanya, apalagi Yuki, bahkan jika Dev mengalami hal seperti itu sendiri, dia sendiri tidak mempercayainya. Pada awalnya, dia tidak mengenali gadis ini sebagai Maya. "Dev, nikmati saja dirimu di rumah bersama wanita ini, aku akan pergi." Yuki bergegas keluar pintu dengan marah. Ellie juga memelototi Dev, dan kemudian hendak pergi. "Yuki, Ellie." Memegang gadis itu marah, Dev melihat punggung Yuki dan Ellie yang menghilang, dan merasa tidak berdaya. Tampaknya hanya setelah dia memahaminya, dia pergi untuk menjelaskan kepada Yuki. Melihat gadis yang tidak sadarkan diri, Dev menempatkannya di kamarnya, dan kemudian mengunci pintu untuk mencegah gadis itu bangun dan melarikan diri. Kemudian Dev menghubungi Naga Lima dan memberitahu Naga Lima tentang masalah ini. Naga Lima juga cukup terkejut saat mendengarnya. Dia memberitahu Dev untuk tenang tentang gadis itu dan tidak pernah membiarkan gadis itu melarikan diri. Kemudian dia membawa Maya dan bergegas dari Kyoto ke Hongcheng semalaman. Tidak sampai fajar, Naga Lima dan Maya tiba di Hongcheng dan melihat Dev tidur di sofa di ruang tamu. Dev merasa seseorang akan datang, jadi dia segera membuka matanya, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Naga Lima dan Maya, dia menghela nafas lega. "Paman Naga, gadis itu ada di kamar tidur, aku takut dia akan melarikan diri, jadi saya menguncinya di dalam." Dev berjalan menuju kamar tidur bersama Naga Lima dan Maya. Dev memandang Maya saat dia berjalan. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu mirip. Maya sangat mirip dengannya. "Dev, apa yang kamu perhatikan? Apakah wanita yang kamu bicarakan benar-benar mirip denganku?" Melihat Dev selalu memperhatikannya, Maya bertanya. "Dia seperti kamu, sangat mirip." Dev berkata dengan pasti. Kata-kata Dev juga membuat Maya sangat penasaran, dan sekarang dia sangat ingin bertemu dengan gadis yang sangat mirip dengannya. "Dev, apakah menurutmu gadis ini juga bisa melakukan sihir?" Naga Lima bertanya. "Ya, di bar tadi malam, dia awalnya hanya menggunakan pesona pada saya, tetapi tidak berhasil. Saya pikir dia adalah Maya." Dev mengangguk, dan kemudian melanjutkan, "Paman Naga, ketika kamu mengambil dan membesarkan Maya ketika masih kecil, apakah kamu tahu siapa keluarganya? Apakah Maya punya saudara kandung?" Naga Lima menggelengkan kepalanya. "Maya tidak diambil oleh saya, orang lain mengambilnya dan menyerahkannya kepada saya untuk saya besarkan. Jadi saya tidak tahu apakah dia memiliki saudara kandung apalagi keluarga." Ketika Dev mendengarnya, dia tidak pernah memikirkan ceritanya sangat singkat. Ternyata Maya tidak diambil oleh Naga Lima. Segera, Dev membuka pintu kamar, tetapi begitu pintu dibuka, belati menusuk langsung ke Dev. Dev mengulurkan tangannya dan meraih belati secara langsung. Dengan sedikit kekuatan, belati itu langsung hancur. Melihat bahwa satu pukulan tidak berhasil, gadis itu ingin bergegas keluar dari pintu, tetapi ketika dia akan berlari, dia melihat Maya masuk, dan gadis itu langsung terpana. Ketika Maya melihat gadis itu, matanya juga membelalak kaget. Karena kedua orang itu sangat mirip, berdiri saling berhadapan, seperti melihat ke cermin, jika bukan karena pakaian di tubuh mereka, mereka berdua adalah orang yang sama. Naga Lima juga kaget saat melihat pemandangan ini. "Aku berkata, kamu sangat mirip dengan teman saya, apakah kamu percaya sekarang?" Dev bertanya pada gadis yang terkejut itu. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Maya dengan cermat, dan Maya juga menatap lurus ke arah gadis itu. Meskipun keduanya tidak saling mengenal, mereka perlahan mendekati satu sama lain. Ketika jarak antara kedua orang itu hanya sekitar 1 meter, kedua orang itu benar-benar memancarkan sinar cahaya redup pada saat yang sama, dan kemudian kedua sinar cahaya itu terjalin dan bergabung satu sama lain. Maya dan gadis itu merasakan hubungan pembuluh darah pada saat yang bersamaan.
Pembuluh darah yang berdenyut membuat kedua gadis itu langsung menangis. Kakak. Maya menatap gadis itu dengan air mata di matanya, dan bahkan memanggil saudara perempuannya tanpa sadar. Adik. Gadis itu juga menangis dan memanggil adiknya. Meskipun mereka tidak saling mengenal dan tidak tahu siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda, mereka mau tidak mau memanggil saudara perempuan dan perempuan mereka. Kemudian, keduanya berpelukan erat. Adegan ini mengejutkan Dev dan Naga 5. Terutama Naga 5, dia telah mengadopsi Maya sejak dia masih kecil. Maya belum pernah melihat keluarganya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa gadis di depannya adalah saudara perempuannya? Apakah hanya karena mereka mirip? Bahkan jika mereka kembar, bagaimana mereka membedakan ukuran satu sama lain? Bisakah Maya menjadi saudara perempuannya? Serangkaian pertanyaan membuat Naga 5 juga bingung. Bersambung.